guys, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini aku mau membahas tentang sebuah tragedi yang menggemparkan warga Jepang. Yaps, apalagi kalau bukan tragedi Minamata. Yang mana tragedi tersebut sangat berkaitan dengan sebuah penyakit misterius yang menyebabkan penderitanya mengalami kecacatan fisik sampai kematian. Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get best information. Tragedi Minamata adalah tragedi pencemaran merkuri atau raksa yang terjadi di kota Minamata, prefektur Kumamoto di Jepang, yang membuat hampir semua warganya menderita seumur hidup sekitar tahun 1956. Para warga tersebut terdampak limbah PT Chiso yang membuang limbah kimianya ke Teluk Minamata dalam jumlah yang sangat besar, sekitar 200-600 ton merkuri dari tahun 1932. Sebenarnya PT Chiso ini PT apa sih? Kok bisa-bisanya dia membuang limbah begitu aja dalam jumlah besar pula? Jadi PT Chiso ini awalnya adalah sebuah pabrik kimia yang memproduksi pupuk. Tapi lama-kelamaan dia ini melakukan perluasan industri skala nasional. Jadi PT Chiso ini nggak hanya memproduksi pupuk aja guys, dia juga memproduksi berbagai macam bahan kimia seperti asetilen, asetaldehida, vinil klorida, asam asetat, dan oktanol. Dalam perluasan itu tentu aja pabrik Minamata menjadi pabrik tercanggih di seluruh Jepang. Dan of course semakin tinggi produksi pabrik tersebut, tentu aja semakin tinggi limbah yang dibuang, dan mereka itu buang limbahnya di Teluk Minamata, yang mana hal itu menyebabkan pencemaran lingkungan. Tapi selain memiliki dampak negatif, PT Chiso ini juga memiliki dampak positif, terutama dalam segi perekonomian. Sejak PT Chiso ini mengalami perluasan yang sangat signifikan, kehidupan ekonomi rakyat Minamata jadi meroket guys. Masyarakat awalnya nggak menyadari dampak negatif di balik limbah PT Chiso. Hingga suatu ketika pada bulan April 1956, seorang gadis berusia 5 tahun diperiksa di rumah sakit. Dan dokter pun bingung sama gejala yang dialami gadis tersebut, di mana gejalanya tuh kesulitan berbicara, kesulitan berjalan, dan kejang-kejang. Gak lama kemudian, sang adik dari gadis berumur 5 tahun ini juga mengalami gejala yang sama. Dan ibunya pun mengatakan kalau tetangganya juga mengalami gejala seperti itu guys. Para petugas medis pun melakukan penyelidikan dari rumah ke rumah. 8 pasien lagi pun dikonfirmasi. Pada tanggal 1 Mei, Direktur Rumah Sakit melaporkan ke Kantor Kesehatan Umum bahwa terdapat sebuah epidemi penyakit yang tidak diketahui pada sistem saraf pusat, yang mana hal tersebut menandai penemuan resmi penyakit Minamata. Untuk menyelidiki hal tersebut, pemerintah kota bersama berbagai praktisi medis membentuk sebuah komite penanggulangan penyakit aneh itu. Dan mereka pun menduga bahwasannya penyakit Minamata ini adalah penyakit yang menular. Di mana seperti yang aku jelasin tadi, ada gadis usia 5 tahun, terus gak lama kemudian adiknya, terus ibunya bilang tetangganya juga mengalami hal yang sama. Jadi wajar kalau ada dugaan bahwasanya penyakit Minamata ini adalah penyakit yang menular guys. Setelah dilakukan penyelidikan demi penyelidikan, komite menemukan hal yang aneh yang terjadi pada perilaku kucing dan satwa liar yang hidup di sekitar rumah pasien guys. Kucing-kucing itu pada kejang-kejang, terus menjadi gila, terus akhirnya meninggal guys. Penduduk setempat pun menyebutnya penyakit kucing menari. Jadi hal aneh itu bukan hanya terjadi di kucing aja gitu atau mamalia aja, tapi hal aneh juga terjadi di hewan unggas dan hewan laut. Burung-burung gagak pada jatuh dari langit, rumput laut nggak lagi tumbuh, dan ikan-ikan pun pada mati guys, ngambang gitu aja. Sejak ditemukan hal-hal aneh tersebut,
Komite pun bekerja sama dengan tim peneliti dari Universitas Kumamoto untuk menyelidiki hal apakah yang terjadi di Teluk Minamata tersebut. Pada tahun 1956, tim peneliti dari Universitas Kumamoto mulai melakukan riset secara intensif, guys. Dan pada Oktober 1956, terdapat 40 pasien dikonfirmasi. 14 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Tim peneliti pun terus menggali lebih dalam agar menemukan penyebab apa sih yang membuat mereka ini mengalami gejala-gejala seperti itu. Dan mereka pun mendapati fakta bahwasanya para pasien suka ke dusun nelayan di sepanjang Teluk Minamata. Ada fakta bahwasannya para pasien ini makanan pokoknya adalah kerang sama ikan yang diambil dari Teluk Minamata. Sementara kucing-kucing dan satwa-satwa yang di sekitar rumah pasien memakan makanan sisa. Tim peneliti pun mempercayai bahwasannya wabah yang terjadi disebabkan oleh keracunan logam berat melalui kerang dan ikan yang telah dikonsumsi. Setelah identifikasi logam berat, tentu aja kecurigaan langsung tertuju pada pabrik Ciso. Dan orang-orang dari pabrik Ciso pun membenarkan bahwasannya limbah mereka memanglah mengandung sejumlah logam berat, guys. Pada tahun 1959, distribusi merkuri di Teluk Minamata pun diselidiki. Dan didapati fakta bahwa hewan-hewan laut di Teluk Minamata memiliki kandungan merkuri yang sangat tinggi. Konsentrasi paling tinggi ditemukan berpusat di saluran limbah air PT Ciso, guys. Jadi intinya warga pada nggak tahu nih kalau ikan yang sehari-hari mereka makan ternyata mengandung merkuri akibat limbah yang dibuang oleh PT Ciso dari tahun 1932 sampai tahun 1968. Bahan kimia yang sangat beracun yang tak lain dan tak bukan adalah merkuri yang dibuang ke Teluk Minamata lambat laun terakumulasi secara biologis dan biomagnifikasi ke kerang dan ikan di Teluk Minamata dan Laut Sira-Nuyang. Yang mana kalau ikan sama kerang-kerang itu dikonsumsi secara terus-menerus, tentu aja membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi ikutan keracunan merkuri, guys. Sementara kematian-kematian tersebut dari kucing, anjing, babi, manusia terus-menerus berlanjut sampai 36 tahun lamanya. Karena awalnya warga Minamata nggak nyadar kalau ikan dan kerang yang mereka konsumsi itu adalah ikan yang beracun. Makanya lambat laun terjadilah wabah yang disebut penyakit Minamata. Penyakit Minamata ini juga bisa disebut dengan penyakit Ciso Minamata, yang mana penyakit ini adalah penyakit saraf yang disebabkan oleh keracunan merkuri, guys. Dimana gejalanya itu adalah ataksia, terus mati rasa di tangan dan di kaki, terus berkurangnya penglihatan perifer, sampai mengalami kerusakan pendengaran dan ucapan. Nggak sampai di situ saja, guys. Ternyata penyakit Minamata ini juga memberikan dampak yang super duper ekstrim bagi penderitanya. Contohnya aja kelumpuhan, kegilaan, sampai kematian pasca beberapa minggu setelah ditemukan gejala. Dampak negatif penyakit Minamata ini nggak berhenti sampai di situ saja, guys. Ternyata penyakit Minamata ini juga mempengaruhi janin dalam rahim, guys. Jadi nanti janinnya itu lahir dalam keadaan yang tidak sempurna, guys. Dan lebih parahnya, penyakit Minamata ini menurun, guys. Jadi tim medis memiliki kecurigaan bahwasannya penyakit Minamata ini memanglah penyakit yang menurun. Karena anak-anak yang berada di daerah Minamata itu banyak yang mengalami cerebral palsy. For your information, cerebral palsy itu adalah gejala gangguan gerakan yang terjadi pada anak usia dini, guys. Pada tahun 1961, Masazumi Harada, seorang peneliti terkenal bersama sejumlah tim profesional, memeriksa ulang anak-anak yang mengalami cerebral palsy.
Faktanya, anak-anak ini lahir setelah wabah Minamata. Dan saat ibu mereka mengandung mereka ini nggak dikasih makan ikan-ikan yang terkontaminasi, guys. Jadi, orang tua mereka percaya kalau mereka ini bukanlah korban dari penyakit Minamata. Soalnya, pada zaman dahulu, tim medis mempercayai bahwa janin akan terlindungi oleh plasenta, yang mana fungsi plasenta itu melindungi janin dari racun dalam aliran darah yang memang terjadi pada sebagian besar bahan kimia. Apa yang nggak diketahui pada zaman itu adalah bahwa hal yang sebaliknya terjadi pada metil merkuri. Plasenta mengeluarkannya dari aliran darah ibu dan malah memusatkan bahan kimia tersebut pada janin. Setelah sekian lama mempelajari dan mengotopsi dua anak, para dokter pun mengumumkan bahwasannya anak-anak ini menderita penyakit Minamata bawaan yang belum dikenali. Jadi meskipun anak-anak ini lahir setelah wabah Minamata dan ibu mereka merasa nggak pernah sekalipun memberikan asupan gizi berupa ikan-ikan dari teluk Minamata yang telah terkontaminasi merkuri, tetap saja anak-anak ini menderita penyakit Minamata lantaran ibu mereka pernah punya riwayat makan ikan bermerkuri, guys. Pada Maret tahun 2001, tercatat ada 2.265 orang yang menjadi korban dari merkuri PT Ciso. Dan 1.784 korban dinyatakan telah meninggal dunia. Dan tercatat juga lebih dari 10.000 orang telah menerima kompensasi secara finansial dari PT Ciso, guys. Selain disuruh memberikan kompensasi secara finansial, PT Ciso juga disuruh buat bersihin semua pencemaran lingkungan yang telah dia lakukan. Bayangin ya, mereka sudah mencemari lingkungan selama puluhan tahun. Bersihinnya berapa lama coba? Nah, pada tanggal 29 Maret 2010 akhirnya terjadilah sebuah penyelesaian yang dilakukan oleh PT Ciso dengan memberikan kompensasi pada korban-korban yang belum bersertifikat. Jadi awalnya yang diberikan kompensasi itu cuma korban-korban yang bersertifikat aja. Tapi setelah melalui lika-liku yang cukup rumit, para korban yang tidak bersertifikat pun mendapatkan kompensasi dari PT Ciso, guys. Setelah aku bercerita tentang penyakit Minamata ini, kalian jadi tahu kan betapa berbahayanya merkuri itu. Dan aku punya cerita nih, kisah nyata. Temen kos aku, dia itu suka beli krim abal-abal yang mengandung merkuri. Dimana dia itu terus-menerus memakai krim itu dalam waktu yang lama. Terus lambat laun mukanya itu jadi kayak, gimana ya, rusak gitu loh, guys. Banyak jerawatnya, kulitnya tipis, dan bahkan parah banget gitu loh. Jadi ayolah kita jadi konsumen yang cerdas. Nah, begitulah sepenggal tragedi Minamata yang berhasil aku rangkum. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Karena sejatinya aku hanyalah manusia, tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum.